Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini akan membahas berita-berita di media. A. Informasi aktual dan akurat pada teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media. Antara lain media cetak seperti koran, tabloid, dan majalah. Media elektronik berupa radio, televisi, dan film. Dan media online atau cybermedia di website internet. Informasi yang akan disampaikan dalam berita adalah peristiwa yang aktual, penting, dan menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Yang pertama, ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita adalah sebagai berikut. A. Berita bersifat faktual atau harus sesuai fakta yang ada dan bukan opini atau pendapat penulis serta tidak ada rekayasa. Yang B. Berisi informasi aktual, terbaru, atau terkini yang dianggap bermanfaat bagi khalayak umum. Yang C. Kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara urut serta memiliki keterangan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. Yang D. Isi berita jelas dan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti. Yang E. Bersifat objektif atau apa adanya dan umum, serta memiliki teknik penyampaian tersendiri agar menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, syarat-syarat berita. Agar dikatakan baik, berita harus memenuhi beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, faktual. Berita harus berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, aktual. Berita disajikan harus yang terkini atau yang terbaru dan cepat disampaikan peristiwa yang terjadi saat itu hendaknya dituliskan dan disebarluaskan saat itu juga. Yang ketiga, akurat. Berita ditulis berdasarkan fakta atau opini dari narasumber melalui proses konfirmasi dari pihak terkait sehingga akurat dan tidak ada rekayasa untuk kepentingan tertentu. Yang keempat, lengkap. Berita disusun secara lengkap agar jelas, mudah dimengerti. Set memuat 6 unsur berita, 5W1H. Yang kelima, berimbang. Berita harus asli, tidak berat sebelah, dan tidak memihak orang atau pihak tertentu. Yang keenam, menarik perhatian. Berita harus menarik dan di luar kebiasaan. Berita juga harus bermanfaat dan penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Yang ketujuh, kedekatan. Berita akan menimbulkan nilai ketertarikan lebih kepada pembacanya dikarenakan kedekatan psikologis atau lokasi atau geografis. Yang kedelapan, sistematis dan mudah. Berita harus disusun secara urut, runtut, dan informasi penting diletakkan di awal. Adapun kata dan istilah yang digunakan harus mudah dipahami oleh pembaca, pendengar, atau pemirsa umum. Yang kedelapan, dampak, yaitu sekuat apa berita itu memberikan pengaruh dalam memberikan informasi, mempengaruhi, menghibur, dan mendidik yang merupakan tujuan jurnalistik. Unsur-unsur berita. Berikut ini penjelasan ke-6 unsur teks berita tersebut. Yang pertama, what atau apa, dinyatakan dengan pertanyaan peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua, who atau siapa, dinyatakan dengan pertanyaan siapa pelaku dalam peristiwa itu. Yang ketiga, when atau kapan, dinyatakan dengan pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. Keempat, where atau di mana, dinyatakan dengan pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi. Kelima, ada why, mengapa, dinyatakan dengan pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi. Keenam, who, bagaimana, dinyatakan dengan pertanyaan bagaimana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya ada struktur, pola, penyajian, dan kaidah kebahasan teks berita. Yang pertama ada struktur berita. Struktur berita pada umumnya terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama itu judul. Judul berita biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. Atau pula judul dibuat menarik agar calon membaca tergoda untuk membaca berita. Yang kedua ada teras berita. Teras berita atau orientasi ada di awal berita. Teras berita merupakan pembuka tentang hal yang akan diberitakan. Yang ketiga ada badan atau tubuh berita. Badan berita berisi informasi yang merupakan kelanjutan dari teras berita. Badan berita berisi peristiwa-peristiwa secara rinci mengenai seluruh berita. Yang keempat ada kaki atau ekor berita. Ekor berita berisi tentang informasi yang kurang penting dan bersifat sebagai informasi tambahan. Yang kedua, pola penyajian berita. Berita dalam koran memiliki 3 pola penyajian sebagai berikut. 1. Struktur bebas. Pola penyajian struktur bebas, hal yang menarik dapat diletakkan di bagian tengah atau akhir berita. Biasanya digunakan pada penulisan fitur.
Yang kedua ada piramida bertumpuk. Pola penyajian piramida bertumpuk digunakan untuk membangkitkan rasa ingin tahu pembaca. Yang ketiga ada piramida terbalik. Pola penyajian piramida terbalik, informasi yang paling penting diletakkan di bagian atas atau paragraf pertama. Yang ketiga ada kaidah kebahasaan teks berita. Berikut ini kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama itu adalah bahasa baku, netral, dan objektif. Berita menggunakan bahasa baku. Bahasa juga dibuat singkat, padat, lugas, jelas, dan komunikatif. Bahasa baku merupakan bahasa yang pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar KBBI, EYD, Tata Bahasa Buku, dan Ensiklopedia. Yang kedua ada konjungsi. Dalam teks berita terdapat konjungsi. Konjungsi atau kata tugas atau kata hubung berfungsi menghubungkan dua kata atau lebih kata, frasa, klausa, kalimat maupun paragraf. Yang ketiga ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Berikut berita menggunakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung diapit oleh tanda petik dan kutipan tidak langsung diapit langsung tanpa tanda petik. Yang keempat ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Yang kelima ada adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah kata keterangan yang menjelaskan verba, adjektiva, atau adverbia lain. Pada umumnya adverbia digunakan sebagai pembatas. Adverbia yang digunakan dalam teks berita biasanya menunjukkan keterangan tempat, waktu, suasana, dan cara. Pemakaian fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Yang keenam ada verba transitif dan verba pewarta. Teks berita menggunakan verba transitif, yaitu kata kerja yang bentuknya dapat diubah antara pasif dan aktif. Dengan demikian saat ditulis dalam bentuk pasif dapat diubah ke bentuk aktif, begitu juga sebaliknya. Teks berita juga menggunakan verba pewarta, yakni kata kerja untuk menunjukkan adanya suatu percakapan, misalnya penggunaan kata kerja ujar, tutur, perkataan, pungkas, cerita, gagas, sebut, cerita, dan disampaikan oleh. Yang ketujuh ada bahasa denotatif. Teks berita menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang memiliki makna sebenarnya. Dengan demikian, teks berita tidak boleh memakai kata yang nantinya menjadi ambigu dan menimbulkan kesalahpahaman.